Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Maulidia, NPM 02112344. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang makro deflasi dan inflasi. Definisi deflasi dan inflasi. Deflasi adalah sebuah kondisi saat harga barang yang ada di dalam sebuah negara mengalami penurunan. Penurunan harga barang-barang tersebut bisa terjadi secara periodik, langsung maupun bersamaan. Hal tersebut tentu memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang yang sifatnya umum, terus-menerus dalam jangka waktu lama, dan berakibat pada penurunan nilai mata uang. Jenis-jenis inflasi. Ada demand pull inflation, cost push inflation, dan built-in inflation. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada kemampuan produksi. Contohnya, peningkatan konsumsi masyarakat saat bonus besar atau subsidi besar diberikan oleh pemerintah. Cost push inflation disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti kenaikan upah, harga bahan baku, atau tarif impor. Contohnya, kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi biaya transportasi dan produksi. Yang ketiga ada built-in inflation, yaitu dipicu oleh ekspektasi inflasi di masa depan, di mana pekerja meminta kenaikan gaji dan perusahaan menaikkan harga untuk menutupi kenaikannya biaya. Selanjutnya ada penyebab deflasi, yaitu pertama, penurunan permintaan agregat. Penyebabnya adalah konsumen menahan belanja karena ekspektasi harga akan turun lebih jauh. Yang kedua ada kelebihan kapasitas produksi. Produksi melampaui permintaan memaksa produsen menurunkan harga tersebut. Yang ketiga ada kebijakan moneter ketat, yaitu pengetatannya kredit atau suku bunga tinggi. Selanjutnya ada dampaknya deflasi. Dampak deflasi yang pertama ada penurunan pendapatan. Dampak deflasi penurunan pendapatan yaitu perusahaan mengalami kerugian karena penurunan harga barang. Yang kedua ada peningkatan pengangguran. Dampaknya perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi biaya. Yang ketiga ada beban utang real meningkat. Dampaknya adalah dengan harga yang turun, nilai hutang relatif menjadi lebih besar. Selanjutnya ada penyebab inflasi. Yang pertama, peningkatan permintaan atau demand. Ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat, masyarakat memiliki daya beli tinggi sehingga permintaan barang meningkat. Contohnya festival besar atau liburan panjang yang mendorong konsumsi tinggi. Yang kedua ada penurunan pasokan atau supply. Gangguan dalam produksi seperti bencana alam, pandemi, atau konflik geopolitik. Contohnya pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok global. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah yang besar tanpa produktivitas yang seimbang. Contohnya subsidi besar-besaran tanpa mengontrol jumlah yang beredar. Jumlah barang yang beredar. Ada dampak inflasi, yaitu daya beli menurun karena masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada ketidakpastian ekonomi karena investor cenderung menahan investasi. Yang ketiga ada distribusi pendapatan tidak merata, yaitu kelas menengah ke bawah terdampak lebih buruk dibandingkan yang menengah ke atas. Penurunan nilai tabungan. Tabungan kehilangan nilai akibat kenaikan harga. Selanjutnya ada indikator inflasi dan deflasi. Indeks harga konsumen atau IHK, yaitu alat utamanya untuk mengukur inflasi, mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa tersebut yang dikonsumsi rumah tangga. Yang kedua ada indeks harga produsen IHP, yaitu mengukur perubahan harga di tingkat produsen sebelum barang mencapai konsumen.
Yang ketiga ada deflator PDB, yaitu mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam konteks produk domestik bruto atau PDB. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, deflasi dan inflasi adalah fenomena ekonomi yang saling berlawanan tetapi berdampak besar pada stabilitas ekonomi. Inflasi meningkatkan harga barang dan jasa yang dapat mendorong investasi tetapi melemahkan daya beli. Sedangkan deflasi menurunkan harga, seringkali diiringi lemahnya permintaan dan peningkatan pengangguran. Untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Sekian, terima kasih dari saya. Maafkan kalau ada kesalahan kata. Terima kasih.